Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian siang ini? Izinkan saya untuk membahas kata khawatir siang ini. Kata yang semua kita sedang mengalaminya. Khawatir, apa sih artinya? Menarik sekali kamus bahasa Indonesia menulis seperti ini. Khawatir itu adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Belum diketahui dengan pasti. Contohnya, virus corona sedang mewabah. Lalu kita khawatir apakah virus itu akan sampai di rumah kita, di kota kita, di dalam tubuh kita, kepada keluarga kita. Apakah itu pasti terjadi? Belum tentu. Tapi kita bisa terjebak dalam kekhawatiran tersebut. Dalam salah satu buku berjudul The End of Stress, Joseph Coué pernah menulis seperti ini. Ternyata 85% dari hal yang sering kita khawatirkan itu tidak terjadi. 85%. Dan dari 15% yang terjadi itu 79% itu bisa kita atasi dan bahkan bisa memberikan dampak positif dalam hidup kita. Bayangkan, 85% tidak terjadi dan hanya sebagian kecil saja yang terjadi, dan bahkan kalaupun terjadi itu bisa kita atasi dan itu berdampak positif dalam hidup kita. Ahli yang lain mengatakan seperti ini, Dr. Thomas Borkov. Dia katakan begini, kekhawatiran itu merupakan serangkaian pikiran dan gambaran-gambaran yang menghasilkan perasaan-perasaan negatif. Setuju banget ya? Pikiran-pikiran dan gambaran yang menghasilkan perasaan negatif. Saya berpikir, apakah wabah corona ini bisa diatasi atau tidak? Ketika saya berpikir seperti itu, perasaan saya jadi negatif. Ketika misalkan saya berpapasan atau saya ke warung lalu berpapasan dengan seseorang yang tiba-tiba bersin, spontan saya langsung mungkin melompat. Kenapa? Karena saya berpikir, ya jangan-jangan dia sudah terkena virus corona. Saya jadi merasa negatif. Pulang dari warung saya gelisah. Ketika masak pun saya menjadi gelisah. Kenapa? Saya terus terbayang-bayang dengan orang yang bersin tadi di samping saya. Luar biasa ya efeknya. Lalu apa yang menyebabkan kita khawatir? Yang pertama, setidaknya kekhawatiran itu terjadi karena kita tidak punya prioritas dalam hidup kita. Contohnya saja sekarang, prioritas kita apa sih? Menjaga kesehatan. Prioritas kita apa sih? Meningkatkan imunitas. Dan karena hal itulah pemerintah meminta kita untuk mengisolasi diri, menjaga jarak. Tapi karena kita tidak punya prioritas, akhirnya kita sibuk berdebat. Contohnya saja tentang kemarin hari Minggu, apakah kita akan ke gereja atau tidak. Sesuatu yang lucu menurut saya. Kenapa? Ya, karena tiba saja dengan mewabahnya virus ini kita menjadi orang yang imannya luar biasa, melebihi besarnya biji sesawi saya pikir iman kita. Ketika kita mengatakan kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada virus corona, saya setuju dengan itu. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Tapi prioritas kita saat ini adalah menjaga kesehatan kita, dan salah satu caranya adalah dengan mengisolasi diri, menjaga jarak. Karena sudah terbukti itu efektif. Apakah saya dengan demikian tidak mengimani Tuhan? Bukan. Tapi karena memang itulah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Bukan berarti dengan tidak pergi ke gereja lalu saya tidak menjadi beriman. Bukan. Tetapi prioritasnya adalah menjaga kesehatan, memperkecil kemungkinan itu mewabah kepada orang lain. Ketiadaan prioritas bisa membuat kita terjebak dalam kekhawatiran. Lalu yang kedua apa? Kita tidak memiliki gambar diri yang benar. Apa hubungan gambar diri dengan kekhawatiran? Ketika kita berpikir, aku ini lemah, aku sering sakit, apalagi dengan wabah, adanya wabah virus corona ini, wah aku akan pasti makin lemah ini, aku orang yang bla 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 segala macam. Pola pikir seperti itu yang menggambarkan diri kita jelek itu akan menimbulkan stres. Stres akan apa? Menurunkan imun kita. Dan ketika imun kita ya sudah turun, ya jangankan ya, nggak usah kita pergi keluar rumah, nggak usah kita jauh-jauh, di dalam rumah pun kita bisa sakit. Nah kenapa? Gambar diri kita itu jelek. Oke, kita pernah sakit, mungkin sebelumnya juga kita mengalami sakit penyakit, tapi kalau kita terbiasa memandang diri kita dengan baik, aku sehat, aku pasti bisa, itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Lalu apa akibatnya kekhawatiran itu? Sudah pasti, menurut saya yang pertama itulah untuk kesehatan. Khawatir itu salah satu bentuk emosi negatif yang akan membuat tubuh kita itu memproduksi hormon racun namanya
adrenalin. Dan ketika hormon racun itu ya sudah diproduksi, itu akan mempengaruhi jaringan-jaringan dalam tubuh manusia. Asam lambung kita akan naik, muncullah emah, denyutan jantung kita menjadi tidak teratur, kita menjadi stres dan depresi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Ya, karena hormon racun yang tadi sangat berpengaruh kepada kesehatan. Itu sebabnya apa kata firman Tuhan Amsal 12 ayat 25a. Kekhawatiran itu membungkukkan orang. Wow, luar biasa. Kekhawatiran itu membungkukkan orang. Satu pikiran negatif akan memberikan satu ya kesempatan tubuh kita memproduksi racun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Untuk akal sehat. Untuk akal sehat, Tuhan anugerah kita akal sehat. Khawatir akan membuat kita menjadi buta. Tak bisa berpikir dengan benar. Tak bisa memakai logika kita dengan benar. Kita menjadi buta dengan hal-hal yang masih bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Dan bahkan yang paling dahsyat adalah kekhawatiran itu bisa membuat kita buta pada keberadaan Tuhan yang berkuasa memelihara kehidupan kita. Dahsyat sekali ya. Lalu apa solusi untuk kekhawatiran? Yang pertama, buat saya pribadi solusi untuk kekhawatiran itu sangat sederhana. Sebagaimana firman Tuhan katakan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan. Apa yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran? Berserah dan percaya pada providensia Tuhan. Providensia itu apa? Pemeliharaan Tuhan. Ada pernah satu lagu seperti ini mengatakan, apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkanlah. Coba. Bagaimana kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan yang berkuasa memelihara kehidupan kita. Lebih dari apa yang bisa saya lakukan menjaga kesehatan saya dengan makan makanan yang benar, istirahat yang cukup, olahraga, berpikir positif. Saya percaya Tuhan memelihara hidup saya lebih dari apa yang mampu saya lakukan dan yang mampu saya pikirkan. Lalu yang kedua apa? Tetap terhubung dengan Tuhan. Wah, buat saya pribadi salah satu efek positif dari virus corona ini adalah saya punya lebih banyak waktu dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman, praise worship, mendengarkan renungan dan sebagainya. Tetap terhubung dengan Tuhan itu akan memberikan efek positif dalam tubuh saya. Tubuh saya akan memproduksi hormon bahagia. Karena kenapa? Saya terhubung dengan pribadi yang luar biasa. Saya terhubung dengan seseorang yang pasti. Bukan sesuatu yang tidak pasti. Seseorang yang pasti tahu persis apa yang terbaik untuk kehidupan saya. Jadi buat saya jawaban untuk semua kekhawatiran itu adalah tetap terhubung dengan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Solusi untuk kekhawatiran, mengubah fokus. Saya pribadi membatasi diri membaca berita-berita di Facebook, Instagram dan sebagainya, bahkan mendengarkan televisi. Saya lebih suka mendengarkan hal-hal yang membuat saya senang, membuat saya happy. Jadi saya ubah fokus saya dari berita virus corona dengan berita-berita atau hal-hal yang membuat saya senang. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah maka segala sesuatu. Ini adalah soal mana yang menjadi prioritas kita. Apakah prioritas kita duduk diam di depan media sosial, depan Facebook, mendengarkan hal-hal yang negatif, berita sana sini yang belum tentu benar, ataukah kita fokus dengan hal-hal yang pasti, membaca kebenaran firman Tuhan atau menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, apa solusi untuk kekhawatiran? Yang buat saya luar biasa dampaknya adalah bersyukur. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan. Wah, luar biasa. Bagaimana kita belajar menghitung berkat Tuhan. Jadi betul virus corona sedang mewabah. Tapi kalau saya sendiri belajar untuk bersyukur, misalnya dengan mengatakan seperti ini, terima kasih Tuhan untuk pengobatan yang sudah ditemukan. Terima kasih Tuhan untuk peralatan medis yang sudah tiba di Indonesia. Terima kasih untuk presiden kami. Terima kasih untuk ini. Terima kasih untuk ini. Saya membiasakan diri berterima kasih. Bukan hanya untuk hal-hal yang sudah ada, bahkan untuk hal-hal yang belum ada. Terima kasih Tuhan, imun tubuh kami pasti akan Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan, kesehatan kami pasti akan Tuhan peliharakan. Saya lebih suka mengucap syukur dengan cara seperti itu. Karena kenapa?
Firman Tuhan katakan begitu, Filipi 4 ayat 6. Segala sesuatu serahkan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Saya rindu virus ini segera diatasi, maka saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya percaya virus ini akan segera bisa diatasi. Rasa syukur kita akan meningkatkan imunitas tubuh kita, dan sudah pasti itu akan membuat kita kuat untuk menghadapi hal apapun. Lalu yang terakhir menurut saya, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Terapi kognitif. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Apa yang menurut saudara paling enak untuk dipikirkan pada saat ini? Bisa kembali, ya, jalan-jalan di luar dengan bebas, bisa kembali bekerja dengan bebas, bisa kembali bla 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 bla. Pikirkan saja itu. Tidak usah dipikirkan, ya ampun, katanya sampai diperpanjang sampai Mei, apalagi yang bisa saya lakukan, saya bakal bodoh, saya bakal bengong, saya bakal begini. Ngapain mikirkan seperti itu? Lebih bagus kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, yang sedap didengar, karena itu akan membuat kita jauh lebih kuat. Khawatir itu bagian dari diri kita, tapi khawatir itu pasti bisa kita atasi. Shalom.